Sukses itu, apakah sukses berarti punya karir yang bagus, atau kaya raya, atau punya rumah yang besar, atau seperti apa? Ternyata bagi umat Islam, arti sukses sebenarnya telah ditulis dalam Al-Quran maupun Al-Hadith. Mari kita simak surah Ali Imran ayat 185. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور, yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sungguh ia telah sukses, ia telah beruntung. Kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Ternyata yang disebut sebagai sukses atau beruntung adalah ketika seseorang bisa masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan berikutnya, lalu bagaimana cara kita supaya kita bisa sukses dunia dan akhirat? Caranya adalah dengan bertakwa dan bertawakal kepada Allah. Kita sering mendengar kalimat takwa dan tawakal. Apa maksudnya takwa dan tawakal itu? Kita bisa lihat teman-teman sekalian dalam surah At-Talaq ayat 2-3 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan ayat Allah akan mengadakan baginya jalan keluar, yaitu dengan takwa. Artinya adalah Allah akan menyelamatkannya dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Jadi, takwa adalah menjalankan setiap perintah Allah dan menjauhi setiap larangannya. Salah satu perkataan takwa, ciri-ciri orang bertakwa adalah kita bisa lihat dalam surah Ali Imran 133-135. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin, yang artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang bertakwa. Siapakah orang-orang bertakwa itu? Bagaimanakah ciri-cirinya? Dilanjutkan dalam surah Ali Imran 134 dan 135. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya. Orang-orang yang baik di waktu lapang maupun di waktu sempit menafkahkan harta tadi. Kedua, orang-orang yang menahan marah. Ketiga, orang-orang yang senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Yang keempat, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Artinya, orang bertakwa adalah orang-orang yang suka berbuat baik. Dan yang kelima apa? Dalam surah Ali Imran kelanjutannya ayat 135. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Yang artinya, dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat kepada Allah, lalu memohon ampunan terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang bisa mengampuni dosa selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Jadi kalau ingin sukses dunia akhirat, ikuti apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Seperti contoh di atas tadi, berinfak, menahan marah, mudah memaafkan, berbuat baik, bertaubat kepada Allah. Itu disebut dengan takwa. Berikutnya tawakal. Apa itu tawakal? Tawakal artinya menyandarkan hati kepada Allah dalam usaha, diiringi dengan melakukan usaha. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau mengatakan tawakal itu artinya penyandaran hati kepada Allah, menyerahkan semua urusan kepada Allah, meyakini dengan sebenar-benarnya tidak ada yang memberi, menghalangi, mendatangkan bahaya atau mendatangkan manfaat kecuali Allah semata.
Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menceritakan suatu hari beliau berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasul bersabda, "Nak, aku ajarkan kepadamu beberapa untayan kalimat. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau dapati Allah berada di hadapanmu. Jika engkau hendak meminta, mintalah kepada Allah. Dan jika engkau hendak memohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Ketahuilah, seandainya seluruh umat bersatu untuk memberimu suatu keuntungan, maka hal itu tidak akan kamu peroleh selain dari apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan andai pun mereka semua bersatu untuk melakukan sesuatu yang membahayakanmu, maka hal itu tidak akan membahayakanmu kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk dirimu. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering." Jadi di sini dalam hadis ini kita diajarkan untuk senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selanjutnya kita akan membahas kalau begitu keutamaan tawakal itu apa? Bersandar berserah kepada Allah itu apa? Pertama, keutamaan tawakal. Tawakal menjadi sebab diperolehnya rizki. Dalam surah At-Talaq ayat 3 yang kita baca tadi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupkan keperluannya. Kedua, keutamaan tawakal yang kedua adalah diberi kecukupan oleh Allah. Nabi Muhammad SAW pernah membaca surah At-Talaq ayat 3 kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Lalu Rasulullah berkata kepada Abu Dzar Al-Ghifari, "Seandainya semua manusia mengambil nasihat ini, itu sudah akan mencukupi mereka." Apa maksudnya? Yaitu kalau seandainya manusia betul-betul bertakwa dan bertawakal, maka sungguh Allah akan mencukupi urusan dunia dan agama mereka. Yang ketiga, keutamaan orang yang bertawakal adalah akan masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, 70.000 orang dari umatku akan masuk syurga tanpa hisab. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah, tidak beranggapan sial, dan selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya, lalu bagaimanakah merealisasikan tawakal? Tawakal harus terpenuhi dua unsur. Pertama, bersandarnya hati kepada Allah, dan kedua, melakukan usaha. Tawakal itu harus dengan usaha. Kita lihat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Seandainya kalian betul-betul bertawakal pada Allah, sungguh Allah akan memberikan kalian rizki, sebagaimana burung mendapatkan rizki. Burung tersebut pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang." Kemudian kita lihat juga Imam Ahmad pernah ditanyakan mengenai seseorang yang kerjaannya duduk-duduk di rumah atau di masjid. Orang-orang yang duduk-duduk itu mengatakan, "Kami tidak mengerjakan apa-apa, berdoa saja, pasti rezeki Allah akan datang." Apa kata Imam Ahmad? Orang ini adalah orang-orang yang bodoh. Karena Nabi Muhammad SAW sendiri yang bersabda, "Allah menjadikan rezekiku di bawah bayangan tombakku." Jadi usaha, ada ikhtiar yang harus kita lakukan. Atau teman-teman lihat dalam surah Al-Jumu'ah ayat ke-10, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah." Meraih sukses dunia akhirat dengan menempuh cara yang benar. Usaha dan menyandarkan hati kepada Allah. Itu cara yang benar yang sudah kita sebutkan di atas. Pertama, usaha yang seperti apa? Kalau secara syar'i, benar-benar ditunjukkan dengan dalil Al-Quran atau hadis. Contohnya misalnya, usaha secara syar'i, kita minum air zam-zam, maka kita bisa sembuh dari penyakit. Karena ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Sesungguhnya air zam-zam adalah air yang diberkahi, air tersebut adalah makanan yang mengenyangkan." Atau beliau berkata dalam hadis lain, air zam-zam adalah obat dari rasa sakit. Atau dalam riwayat lain beliau mengatakan khasiat dari air zam-zam adalah sesuai dengan orang yang meminumnya, sesuai keinginan orang yang meminumnya. Itu secara syar'i, usaha yang kita lakukan. Secara qadari, secara sunatullah, berdasarkan pengalaman dan penelitian ilmiah, terbukti sebagai sebab memperoleh hasil. Misalnya, ketika seseorang melakukan usaha, ada cara yang halal, ada pula cara yang haram. Ini yang tidak boleh kita lakukan, yang haram ini. Contoh, dengan usaha ya, dengan kita belajar giat, maka kita akan menempuh ujian dengan baik dan nilai yang baik. Itu sebab qadari yang dihalalkan. Kemudian yang diharamkan, kita menjalani ujian tapi
kita dengan menyontek misalnya. Nah, ini adalah satu bentuk penipuan. Kata Rasul apa? Barang siapa yang menipu maka dia tidak termasuk golonganku. Atau contohnya lagi, usaha. Ini usaha harus usaha yang betul. Kalau usaha yang salah ya berarti tidak bertawakal namanya. Misal lagi contoh usaha yang buruk, memperoleh harta dengan cara korupsi. Nah, itu tentu cara yang buruk. Rasulullah ingatkan, siapa saja yang kami pekerjakan lalu telah kami beri gaji, maka semua harta yang dia dapatkan dari luar gajinya tersebut adalah harta yang berstatus wulul, ya, atau contohnya misalnya korupsi. Jadi bertawakal harus berusaha. Usahanya yang apa? Usahanya harus sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Usaha yang betul, bukan usaha yang membawa kemudaratan atau kemarahan Allah. Yang kedua adalah menyandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW ingatkan, barang siapa yang menggantungkan diri pada sesuatu, niscaya Allah akan menjadikan dia selalu bergantung pada barang tersebut. Artinya kalau kita bergantung pada selain Allah, maka Allah pun akan berlepas diri darinya dan membuat hatinya tergantung pada selain Allah. Kemudian merealisasikan tawakal yang ketiga adalah meyakini takdir Allah. Bahwa kita tahu Allah telah mencatat takdir setiap makhluk sebelum 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kita simak perkataan dari Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan, landasan setiap kebaikan adalah jika engkau tahu bahwa setiap yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan setiap yang tidak Allah kehendaki pasti tidak akan terjadi. Jadi lakukan tawakal yang benar, karena tawakal yang keliru juga banyak. Kita sudah tahu bersama-sama beberapa di antara tawakal yang keliru adalah menyandarkan hati pada Allah namun tidak melakukan usaha. Itu tidak bisa disebut sebagai tawakal. Atau melakukan usaha tapi enggan menyandarkan diri pada Allah. Itu pun tidak kita sebut dengan tawakal. Atau tawakal kita berserah kepada Allah, bersandar kepada Allah tapi usahanya dengan jalan yang haram, dengan jalan yang buruk. Itu juga tidak kita sebut sebagai tawakal. Begitulah teman-teman sekalian. Jadi mudah-mudahan pada pembahasan kali ini kita sama-sama tahu bahwa makna sukses adalah kita menuju kepada syurga Allah. Dan kalau kita mau menuju kepada syurga Allah, mau jadi orang beruntung, harus bertakwa, yakni dengan menjalankan semua perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan bertawakal, yakni usaha dan menyerahkan diri, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan begitu kita bisa menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin.